Kita masuk SMP, tujuan kita dapat ijazah. Kapan? Setelah semua program SMP selesai. Baru dapat ijazahnya. Tujuannya ternyata di luar itu semua. Nah, kita hidup juga tujuan kita di mana? Tuh, di luar kehidupan. Di mana? Akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Az-Zikra yang dimuliakan Allah, para tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, kiai dan seluruh bapak ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dengan rahmatnya subuh berbahagia ini kita bersilaturahmi, berjumpa di masjid yang tercinta ini. Kunjungan kami yang pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami datang dari Pinbil tadi. Pinbil, kami datang dari Medan. Dari Medan datang dari Aceh, dari Banda Aceh. Banda Aceh datangnya dari Pidi. Nah, jadi kami berdomisili dari Aceh, tepatnya di Pidi, ya. Mungkin sering dengar Pidi juga karena ada orang Aceh di sini, ya. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah dalam rangka kami datang salam safari dakwah di tempat ini di beberapa titik, dan juga terkhusus dalam memperingati untuk khutbah Jumat di Masjid Sultan Mahmud kemarin, kemudian juga memperingati Maulid dan juga tsunami, ya, bersama dengan masyarakat Aceh di Batam. Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah sampai hari Senin biiznillah ta'ala. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, biasanya kajian kita berapa lama kalau setelah sholat subuh? 2 jam, ya? Ya, 2 jam bagi yang sudah pensiun, ya. Bagi yang belum pensiun ini berapa jam? InsyaAllah sampai syuruk biiznillah ta'ala. Baik, Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kami adalah di bidang akidah, maka sedikit kita bicara tentang masalah akidah. Ya. Sedikit bicara tentang masalah yang mendasar sekali dalam pemahaman agama kita. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Allah menanyakan kepada kita dalam surat Al-Mu'minun 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ya Allah nanya ini, ya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka, kata Allah ini, annama khalaqnakum abatha, bahwa sesungguhnya kami ciptakan kalian itu sia-sia? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Memangnya kalian ini menyangka bahwa kami jadikan kalian ini sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Begitu sangkaan kalian, kata Allah. Ini Allah yang nanya. Dan Allah tidak memberikan jawaban dalam pertanyaan ini. Ya, dalam ayat-ayat yang lain Allah menanyakan lalu Allah menjawab. Ya. Sanuslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. Kami akan masukkan mereka dalam neraka saqar. Dan tahukah kalian apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadhar. Neraka saqar itu tidak membiarkan dan juga tidak menyisakan. Allah jawab itu. Itu surah Al-Mudassir. Allah tanya, wa ma adraka ma saqar. Tahu enggak kalian saqar itu apa? Allah jawab sendiri. Ya, la tubqi wa la tadhar. Tapi ayat ini enggak dijawab sama Allah. Apakah kalian menyangka bahwa sesungguhnya kami ciptakan kalian ini sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian ini enggak akan dikembalikan kepada kami. Begitu. Allah suruh jawab sama siapa?
Allah nggak menjawab, nggak memberikan jawaban. Lalu Allah suruh jawab sama siapa? Kita, diri kita masing-masing yang menjawab. Mari berikan jawaban dalam kehidupan kita sendiri. Yuk, berikan jawaban sendiri-sendiri. Oh iya, saya menyangka emang begitu. Ya udah, hiduplah dengan cara begitu. Kemudian kalau saya mengatakan enggak sia-sia, ya. Ada tujuannya, ada. Nah, silakan berikan jawaban sendiri. Nah, cari jawaban sendiri. Lalu dalam ayat yang lain dan surah Al-Qiyamah Allah sebutkan, ya, bahwa ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia ini menyangka bahwa dia itu akan dibiarkan begitu saja tanpa dimintakan pertanggungjawaban? Ya. Sudah, ya. Ayyutraka sudah, dibiarkan sudah. Sudah itu apa? Sudah itu dari asal bahasa Arabnya adalah seekor onta yang dia itu sudah nggak bisa ditunggangi lagi. Kemudian dia sudah nggak diambil susunya lagi, ya, nggak bisa pakai lagi. Sudah, kalau bahasa kita mobil rongsokan udah, ya, mobil rongsokan, nggak hidup lagi, nggak bisa dipakai apa lagi. Tinggal besi tua pun nggak ada yang beli itu, ya. Besi tuanya itu sudah nggak ada yang beli, sudah berkarat, ya. Ditaruh di mana mobil ini? Kira-kira kalau mobil seperti ini taruh di mana? Dibuang. Nah, orang Arab juga, onta-onta yang sudah seperti ini, udah nggak layak pakai lagi, itu dibiarkan dia di gurun, mati sendiri, biar sendiri gitu. Udah nggak ada apa-apanya lagi. Lalu Allah tanya sama kita, nih dipakai kata-kata sudah ini dalam Al-Quran, ya. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia ini berpikir, dia menyangka bahwa dia itu akan dibiarkan begitu saja, nggak diminta pertanggungjawaban terhadap amalan dia? Gitu, kalian nyangka? Kata Allah. Siapa yang nanya ini? Allah dalam Al-Quran. Bayangkan saudaraku yang dimuliakan Allah, kita hidup saja setiap hari ada tujuan nggak? Nih hari ini mau ngapain? Ya, orang jalan-jalan aja pagi-pagi ini kalau jumpa, ya, kemana? Jalan-jalan katanya. Ada orang begitu. Jalan-jalan aja. Tujuannya jalan-jalan. Ada tujuan, walaupun jalan-jalan tujuannya, tetap tujuan juga, ya. Atau dia mau apa tujuannya? Menyegarkan badan. Tujuan ngapain dia jalan-jalan? Ya, untuk apa namanya, menurunkan berat badan lah, diet, macam-macam. Pokoknya ada tujuan, ya. Setiap hari mau apa saja aktivitas kita itu ada tujuannya, ya. Kalau kita saja hari-hari, ya, ada tujuan setiap apa yang kita lakukan, lalu kita menyangka Tuhan ini menciptakan kita begitu aja nggak minta pertanggungjawaban, ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa sesungguhnya seorang mukmin, seorang muslim, dia yakin seyakin-yakinnya bahwa dia ada di bumi ini diciptakan oleh Allah dengan tujuan. Dan sesungguhnya kita yakin seyakin-yakinnya beriman bahwa setiap kita akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kata Nabi. Setiap kalian ini ra'in. Ra'in itu adalah orang yang diberikan tanggung jawab. Orang diberikan tanggung jawab. Siapapun. Kalian ini dalam hidup menerima tanggung jawab. Siapapun. Saya berkeluarga, punya keluarga, tambah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab keluarga. Saya nggak punya keluarga, masih sendirian, nggak ada apa-apa. Saya punya ayah ibu. Nggak mungkin hidup ini tanpa ada ayah ibu. Saya tanggung jawab terhadap ayah ibu saya. Ya, tanggung jawab terhadap diri saya, terhadap amalan saya semuanya. Lalu Nabi katakan, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap yang diberikan tanggung jawab itu, ra'iyati. Mas'ul. Ya, mas'ul ini adalah dimintakan pertanggungjawaban setiap amalan kita.
Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, paling inti sekali dalam agama kita, dalam keyakinan kita mendasar adalah bahwa kita diciptakan Allah tidak sia-sia, tetapi diberikan di sana ada tujuan penciptaan kita, dan kita tahu tujuan penciptaan kita itu, dan kita yakin. Setelah itu kita yakini bahwa setiap kita ini akan dimintakan oleh Allah tanggung jawab. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Kata Allah, setiap jiwa itu atas segala yang dia perbuat akan dimintakan tanggung jawab. La taziru waziratun wizra ukhra. Dan tidak ada orang yang berbuat sesuatu, ya, dia tidak akan dimintakan pertanggungjawab terhadap hasil daripada pekerjaan orang lain. Orang lain yang berbuat, kita nggak ada tanggung jawab. Kita akan tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Adil sekali dalam Islam ini. Ya. La taziru waziratun wizra ukhra. Ya. Seorang itu nggak akan menanggung daripada dosa hasil perbuatan orang lain. Tidak. Dia akan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Pada saat ada agama yang mengatakan bahwa ya, ada dosa warisan. Belum apa-apa lagi sudah lahir sudah berdosa. Padahal dosanya ayah ibunya yang buat, tapi dia yang nanggung dosa. Ya, dia yang nanggung dosa. Enggak logis. Dia baru lahir belum apa-apa, belum bisa berbuat, tapi sudah menanggung dosa. Enggak. Dalam Islam enggak begitu. Dalam Islam enggak begitu. Bahkan seseorang itu disuruh untuk dia beribadah dan yang lain setelah apa? Akil baligh, ya, akil baligh, sudah sempurna akalnya, ya, kemudian sudah cukup umurnya, kemudian baligh juga dalam artian bahwa sudah sampai kepadanya ajaran Islam. Dia tahu nggak tentang Islam, bahwa ini halal ini haram? Tahu tidak? Belum tahu lagi, belum sampai. Udah, berarti dia diampuni. Tapi dia sudah akil, penuh akalnya, cukup akalnya semuanya, normal orangnya, ya, cukup umurnya, sudah sampai apa yang diserukan kepada dia, baru dimintakan tanggung jawab. Setelah itu coba kamu berbuat sesuai dengan ilmumu itu. Nah, baru dimintakan tanggung jawab, baru ada dosa. Ya. Itu Islam, agama kita. Agama yang sempurna diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, lalu kalau memang kita punya tujuan dalam hidup, ya, siapa yang membuat tujuan untuk hidup kita itu? Ya, siapa yang buat tujuan untuk hidup kita? Ini kan pertanyaan mendasar, ya. Ya, kami di akidah diajarkan begitu di Al-Azhar, ya. Mendasar sekali. Ya. Siapa yang menggariskan tujuan dalam hidup kita? Kalau ini HP nih, semua kita alhamdulillah punya HP. Mana lebih awal ada tujuan dengan dibuatnya HP? Kira-kira mana lebih duluan? Buat aja dulu, tujuannya nanti. Atau tujuannya dulu digariskan dan ditetapkan untuk apa ini, baru kemudian diciptakan sebuah alat. Kira-kira tujuan lebih dulu atau kemudian? Ngapain buat itu? Nggak tahu juga. Nantilah kalau sudah siap baru tahu kita. Nggak ada begitu. Tujuan mesti duluan sebelum diciptakan sesuatu. Ini HP ini, alat ini untuk apa? Alat untuk komunikasi doang. Ya, dibuatlah HP kita itu seperti Nokia dulu. Ya udah, pokoknya bisa nelpon, balas SMS, sudah selesai, yang lain nggak bisa. Ini HP ini khusus untuk gitu-gitu aja. Tet-not tuh kalau hari ini. Udah HP mana? HP Tet-not kita bilang. Yang mana? Ya Nokia punya dulu. Ya. Itu hanya khusus untuk apa? Nelpon dan balas tulis SMS saja. Udah, yang lain nggak bisa. Nggak, kemudian dirombak lagi. Bahwa kita buat tujuan alat komunikasi yang dipegang itu bukan cuma untuk nerima nelpon orang, hubungi orang, tapi bisa juga televisi itu bisa masuk ke sini. Gimana caranya? Ya. Kemudian setelah itu buat lagi bagaimana komputer itu yang besar itu bisa masuk ke tempat ini. Laptop itu bisa masuk ke fungsinya itu sama tujuannya. Terus diperbaiki tujuan-tujuan. Setelah tujuan diletakkan itu, coba kita buat alat itu bisa nggak? Baru diciptakan setelah itu. Tujuan dulu dibuat. Digariskan tujuannya ini. Kemudian baru diciptakan alat ini. Itu hanya sedikit contoh. Nah,
Lalu Allah menciptakan manusia, Allah letakkan tujuan bagi penciptaan manusia itu sebelum diciptakan oleh Allah. Makanya nggak sia-sia kita diciptakan. Kalau seandainya tujuan itu kemudian baru ada, duluan ada kita, berarti betul lah sia-sia kita. Belum tahu lagi tujuannya apa. Allah lah yang kemudian, jadi yang menciptakan itulah yang meletakkan tujuan bagi kita. Ya. Apa tujuan kita? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah firmankan kepada malaikat bahwa aku menciptakan manusia di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Itu kapan Allah katakan itu? Sesudah diciptakan manusia, difirmankan atau sebelum? Sebelum. Bahkan malaikat bilang apa? Ya. Kenapa engkau menciptakan manusia di bumi? Ya Allah, mereka nanti akan yasfikud dima, mereka akan menumpahkan darah. Ini kan belum diciptakan berarti. Allah informasikan dulu kepada malaikat, ya, bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan khalifah di atas muka bumi, manusia itu. Sebelum manusia diciptakan. Allah firmankan bahwa Allah ciptakan kita sebagai khalifah. Ya. Kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dalam surah Az-Zariyat. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ini lihat. Allah katakan ini juga sebelum penciptaan kita. Enggak diciptakan itu memang sebelumnya sudah ada tujuan sebelum penciptaan. Untuk beribadah. Siapa yang meletakkan tujuan itu dan menggariskan tujuan adanya kita? Saya atau yang menciptakan saya? Yang buat televisi, yang buat HP, semua alat yang canggih itu mesti yang menciptakan itu, yang membuat tujuan itu. Kalau seandainya ya diberikan ya tujuannya itu ya sama yang belilah. Enggak. Kalau kita beli yang buat tujuan sebuah alat, kita pakai, itu rusak. Rusak. Ya, dibuat untuk ini, pakai untuk itu. Nggak bisa. Ya. Nih, tujuan alat ini, ya, ada dulu HP dulu, ya. Ada pakai game. Dulu HP dulu, ada pakai game dia di dalamnya. Tapi ada anak-anak kita beli HP untuk main game saja, rusak setelah itu. Kenapa? Sebenarnya untuk komunikasi, bukan untuk main game. Nah, sekarang udah ada HP khusus main game. Ya, kalau tujuannya salah, diciptakan untuk ini, tapi lebih dipakai untuk ini, dia yang buat tujuan sih rusak. Maka hidup kita juga, kalau seandainya enggak, tujuan saya itu saya yang buat sendiri ya, enggak ada urusan sama yang lain. Tuhan enggak ada urusan, saya akan buat tujuan hidup saya. Rusak. Karena engkau diciptakan untuk ini, sedangkan engkau hidup tujuanmu untuk itu. Rusak. Mobil-mobil untuk jalan di jalan raya, di jalan cepat, lalu dipakai untuk naik gunung. Bawa dalam lumpur, sanggup jalan. Bannya itu bukan ban untuk masuk lumpur. Rusak. Bukan untuk off-road dia. Tapi kita pakai untuk off-road, kita ganti bannya yang besar yang lain, nggak bisa jalan, ya. Nggak bisa jalan, rusak mobilnya. Kenapa? Kita nggak menghidupkan, memakai mobil itu sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Lalu kemudian kita manusia ini dalam hidup, ya, Allah telah menggariskan tujuan engkau diciptakan, engkau hidup di bumi ini, engkau ada seperti ini adalah untuk ini, digariskan oleh Allah. Jadi khalifah di atas muka bumi ini, kemudian beribadah kepada Allah. Lalu kita sama sekali nggak mau percaya dengan itu. Hidup seenak hati kita, nggak ada ibadah di dalamnya, nggak ada agama dalam hidup kita, nggak ada halal haram dalam hidup kita, nggak ada itu semua. Rusak kita manusia ini. Rusak karena kita hidup nggak sesuai dengan tujuan diciptakan kita. Maka oleh sebab itu saya baru tahu tujuan daripada sebuah alat itu adalah dari mana? Ya. Baca dulu ini alatnya untuk apa? Ini dipakai. Brosurnya, buka dulu brosurnya, lihat. Oh, ini kalau pemakaian untuk ini maka sekian begini. Ya, kalau ibu-ibu beli rice cooker, maka kalau mau buat bubur maka harus
begini caranya. Terus itu, ya. Ada informasi, ya, brosurnya ada khusus. Oh, dari situ, oh begitu alat ini dipakai kalau mau buat ini, terus begitu. Manusia ini, Bapak Ibu sekalian yang diciptakan, Allah menciptakan kita, juga Allah ada buku pedomannya. Ada buku pedomannya bagaimana kita ini hidup di bumi ini. Saya untuk beribadah kepada Allah, ya gimana caranya? Nah, ada buku petunjuknya. Al-Quran. Allah jadikan Al-Quran ini adalah buku pedoman, buku petunjuk untuk operating system manusia. Apa yang bisa engkau makan, apa yang nggak boleh engkau makan, apa yang bisa engkau lakukan, apa yang nggak boleh engkau lakukan. Ya. Operating systemnya lengkap. Mana? Di dalam Al-Quran. Maka siapa saja yang dia hidup menjadikan Al-Quran itu adalah pedoman manual operating system hidupnya, insya Allah gimana? Selamat. Karena itu memang dari yang menciptakannya, dari yang menjadikannya. Dia diciptakan oleh ini, operating system manualnya itu pakai yang punya lain. Rusak. Setiap pabrik aja itu, ya dia punya ini sendiri-sendiri. Kalau inventing sendiri, ciptaan sendiri itu ada selahnya sendiri yang berbeda sama yang lain. Ada kekhususannya. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah, ya, adalah ada tujuannya. Allah lah yang meletakkan, menggariskan tujuan hidup kita, dan kita selama kita yakin beriman itu adalah tujuan, ada tujuan dalam hidup kita, ambillah, pedomankanlah, dan yakinlah bahwa Al-Quran itu adalah sebenar-benar kitab petunjuk bagi hidup kita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ragu saya sedikit pun. Kita enggak ragu dalam hal ini sedikit pun. Al-Quran itulah pedoman hidup kita. Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang di antara kesalahan cara kita hidup, saat kita menjadikan tujuan hidup kita itu sarana hidup kita, wasilah sebagai tujuan. Tujuannya itu enggak ada yang tujuan akhir. Nah, ini begini, contoh misalkan. Kita pergi sekolah SD. Tujuannya untuk dapat ijazah SD. Ya? Iya, di antara kita begitu, dapat ijazah SD. Oke. Sudah dapat ijazah SD, tujuannya setelah itu apa? Masuk SMP. Ya. Jadi tujuan daripada sekolah di SMP itu untuk apa? Supaya dapat ijazah SMP itu nanti. Habis dapat itu ngapain? Untuk apa lagi? Buat tujuan baru lagi. Apa itu tujuan barunya? Masuk SMA. SMA ngapain sekolahnya? Mau dapat ijazah SMA. Setelah itu dapat ijazah, tujuannya tercapai. Ngapain lagi? Tujuan baru lagi. Apa itu? Kuliah. Berapa macam tujuan sudah dalam hidup kita itu? Ini contoh kecil. Berapa macam sudah? Berubah-berubah terus. Kalau sebuah tujuan itu berubah, berarti itu bukan tujuan, tapi wasilah. Ya, kalau udah dapat itu ternyata nggak cukup dengan itu, harus ada yang lain lagi. Ternyata bukan ijazah SD yang kita mau, ada lagi ijazah SMP. Setelah itu ijazah tujuannya SMA untuk dapat S1, S1 masih ada S2, S2 ada S3 lagi. Setelah S3 ngapain? Pokoknya saya, ada lagi, ternyata nggak cukup dengan doktor saja. Setelah itu saya harus, lain lagi. Kalau sebuah tujuan itu setelah jangka pendek nggak cukup, harus buat tujuan yang lain, berarti menunjukkan itu bukan tujuan, tetapi wasilah saja. Rencana ini kerja ngapain? Mau beli mobil, ngumpul-ngumpul uang terus untuk beli mobil. Habis beli mobil, udah selesai? Belum. Setelah itu apa? Menyenangkan anak istri, bawa sana sini, mudah kerja. Berarti mobil itu tujuan atau wasilah? Jadi wasilah. Masalah hidup kita yang fatal, kita menjadikan tujuan hidup pada wasilah yang itu. Itu yang di situ fatalnya hidup kita.
Cari duit untuk apa? Ya untuk apa namanya? Ya mencukupi anak dan istri. Oke? Untuk membeli sarana hidup buat rumah. Habis buat rumah, udah selesai. Rumah dibuat untuk apa? Untuk tinggal. Tinggal dengan siapa? Dengan anak istri. Udah ada anak istri, sudah ada rumah, sudah ada ini. Ngapain? Baru pikir yang lain lagi. Untuk mudah menyekolahkan. Terus tujuan kita buat. Kalau terus berubah, berarti ingat itu bukan tujuan hidup. Tapi itu wasilah hidup. Jadi tujuan hidup yang mana juga? Tujuan hidup kita adalah yang tidak pernah berubah. Mesti itu nggak ada tujuan setelah itu. Itu tujuan yang benar. Berarti itu bukan wasilah. Kenapa? Itu tujuan akhir. Ya, tujuan akhir. Paham ya? Kesalahan dalam hidup kita yang paling fatal adalah kita dalam hidup ternyata menjadikan tujuan target hidup kita jangka pendek yang akhirnya dia berubah setelah itu. Ada tujuan lain setelah itu. Ingatlah Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dimuliakan Allah, berarti itu sesungguhnya bukan tujuan, wasilah saja. Wasilah saja. Ada tujuan lain yang lebih pasti yang tidak pernah berubah. Untuk apa itu semua? Untuk aku mendekatkan diriku pada Allah. Berubah enggak tujuan itu setelah itu? Udah dekat sama Allah, ngapain? Udah enggak ada lagi. Enggak bisa diubah lagi itu. Untuk apa itu semua? Aku persiapkan untuk menjumpai Allah. Untuk apa itu semua? Untuk kehidupanku di akhirat kelak. Untuk apa itu semua? Ya, untuk aku beribadah, mencari ridhonya. Bisa berubah enggak? Enggak berubah itu. Kalau itu enggak berubah, itulah tujuan akhir. Enggak bisa diubah tujuan itu. Berarti semua tujuan-tujuan jangka pendek dalam hidup kita itu semua sarana saja. Sudah punya rumah, sudah punya prasarana hidup, sudah punya anak, sudah punya istri. Itu semua ternyata adalah anakku, istriku, keluargaku, suamiku, mobilku, HP-ku, semua itu pekerjaanku ini adalah untuk tujuan yang paling tinggi. Akhirnya adalah semua ini sarana. Ya, aku kerja di tempat ini, kerja di tempat itu, pindah sana sini, pindah sana adalah untuk mencari halal. Halal ngapain cari halal? Untuk mencari ridho Allah, kehidupanku di akhirat kelak. Itu baru namanya tujuan hidup. Dan tujuan hidup mesti dia itu di luar daripada apa yang saat ini kita lakukan. Kita pergi sekolah, ngapain? Untuk belajar. Ternyata belajarnya bukan untuk belajar, tapi untuk dapat ijazah. Ijazah itu kapan? Setelah selesai belajar semua, betul? Misalkan tujuan pendek ini apa? Untuk masuk SMP ngapain? Dapat ijazah SMP kan? Ya, ijazah SMP langsung ketika kita masuk dapat enggak? Enggak. Setelah itu mata pelajaran ini, mata pelajaran itu, kemudian proses belajar, kemudian ada ujiannya setahun, 2 tahun, 3 tahun, udah selesai itu semua, baru tujuannya sampai. Betul? Tujuan hidup kita saat ini ada di sini. Apakah tujuan hidup kita saat ini ada di sini? Atau setelah hidup? Paham? Kita masuk SMP, tujuan kita dapat ijazah. Kapan? Setelah semua program SMP selesai. Baru dapat ijazahnya. Tujuannya ternyata di luar itu semua. Nah, kita hidup juga tujuan kita di mana? Tuh, di luar kehidupan. Di mana? Akhirat. Akhirat kita lah. Setelah kehidupan ini berakhir, di sana ada tujuannya. Baru sampai. Oh ya begini. Gimana sih rasanya dapat ijazah S1? Nah, ingatlah nanti setelah semua proses ini berlaku, engkau akan ada yudisium khusus. Gimana rasanya pakai baju ini? Gimana kita dimuliakan, orang menyambut kita? Oke. Tujuannya setelah itu semua terjadi. Proses semua dilalui. Tujuannya baru kesampaian. Itu pun kalau prosesnya sesuai. Baru tujuan tercapai. Ya. Begitu juga dalam hidup begini. Begitu juga kita yang ingin misalkan, gimana sih kalau dapat S3 ya? Dapat ijazah S3 dipanggil doktor seperti apa? Udah, proses S3 itu lalui dulu. Dan harus benar.
Baru nanti di akhir setelah semua udah nggak ada apa-apa lagi, nggak ada proses sama sekali, baru dapat gelar doktor. Kemudian bagaimana sih rasanya dipanggil doktor? Bagaimana kemudian tanggung jawab kita terhadap itu? Contoh misalkan, setelah itu semua proses, maka tujuan hidup kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, akan kita dapatkan setelah proses hidup. Setelah proses hidup ini semua, kalau kita lalui dengan benar, tujuan kita akan dapat. Tapi kalau kita nggak lalui dengan benar proses itu, tujuan itu nggak akan dapat juga. Udah daftar di S3, tapi kemudian nggak melalui proses, nggak ada ikut kuliah, nggak ada ikut prosedur, ya gimana? Nggak akan dapat. Bahkan adalah penyesalan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Maka dari sinilah kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maka ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu sekalian, ya, jadikan semua prasarana hidup kita itu adalah untuk tujuan itu, karena itu nggak bisa diubah. Kembali kepada track, kembali kepada jalan sebenarnya. Kalau selama ini salah menjadikan tujuan hidup, ternyata sarana dijadikan tujuan, ini salah, saya fatal dalam hal ini. Ya, saya tidak menjadikan itu semua sebagai sarana ibadah saya. Nah, begitu amanah kami, saudaraku yang dimuliakan Allah. Lalu yang terakhir adalah itu semua itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, inilah yang terakhir. Jadi nggak panjang-panjang kita ngomong. Pertama dan terakhir. Udah pertama langsung terakhir. Hidup ini cuma ada sekali, habis itu meninggal, hidup lagi. Dah, selesai urusan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita juga sekarang kita harus pahami ibadah itu. Ya. Ibadah itu berarti kita hidup untuk sholat saja, Ustaz. Ibadah. Ya. Emangnya ibadah itu sholat aja? Kalau seandainya kita pahami bahwa ibadah itu sholat saja, berapa lama kita akan disuruh ibadah dalam satu hari? Kita sholat subuh, alhamdulillah. Ya, kalau imamnya panjang dikit, ya panjanglah ibadah kita. Kalau imamnya baca qul huwallahu ahad, kebetulan imam aslinya nggak datang, imam serap kita pakai, ya atau siapa yang bisa, ya udah qul huwallahu ahad, berarti 5 menit lah. Ya, 5 menit, kemudian 7 menit, atau bahkanlah 10 menit kita katakan, oke, 10 menit, sana sini, ya, dalam satu hari adalah pakai untuk sholat semuanya 1 jam. Satu jam lah pakai untuk sholat bersama dengan wudhunya. Oke, kita punya 24 jam. Kalau kita hanya menjadikan ibadah kita itu hanya ada pada sholat, itulah inti hidup saya, hanya sholat semata, dalam hidup kita, berapa jam kita ibadah? 1 jam. 23 jam yang lain ngapain? Bukan ibadah, Ustaz. Bukan. Kalau kita menjadikan ibadah hanya pada sholat, 23 jam bukan untuk ibadah. Kalau setiap hari terus seperti itu, ketahuan gak di akhirat mau kemana? Perlu ditimbang gak amal kebaikan kita? Perlu ditimbang gak? Gak perlu ditimbang lagi, udah ketahuan dari awal. Nggak perlu ditimbang lagi amalan itu. Ya, cuma 1 jam setiap hari kok, ngapain ditimbang lagi? 23 jam lain nggak ada ibadah. Ya. Emangnya perlu ditimbang sama malaikat lagi? Nggak perlu ditimbang lagi, udah lurus terus. Ya. Amalannya. Maaf, bukan mengkerdilkan nggak penting sholat, bukan. Tapi kami ingin pahamkan tentang masalah, ternyata ibadah itu nggak bisa hanya cukup sampai di situ. Kalau ternyata tujuan hidup kita untuk ibadah, kalau tujuan kita adalah untuk ibadah, mesti porsi ibadah itu harus lebih besar, baru itu logis. Kenapa? Emang hidupnya untuk ibadah, jadi lebih daripada 12 jam untuk ibadah dia. Baru nanti perlu ditimbang, kenapa? Ini banyak nih. Dalam satu hari ada 12 jam, satu hari ada 20 jam ibadahnya, ada satu hari dikit. Begitulah. Terus begitu, akhirnya perlu ditimbang terus. Amalannya itu direkap oleh para malaikat, semuanya ditimbang nanti ini. Nah, oleh sebab itu,
Ibadah di dalam Islam ini luas. Salah satunya ibadah mahdhah itu adalah mana? Adalah sholat. Itu ibadah mahdhah. Tok nggak ada yang lainnya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, nggak ada hubungan dengan manusia. Datang seorang sahabat mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna imra'atan," bahwa sesungguhnya ada seorang wanita, bahwa dia itu sholat dan dia itu puasa, berzakat, walakinnaha tu'dhi jaraha, tetapi dia itu mengganggu tetangganya. Bagaimana itu ya Rasulullah? Dia sholat, dia puasa, dia berzakat, ya, tetapi dia dalam hidup hari-hari mengganggu tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya finnar, dia dalam neraka. Dia dalam neraka. Kok bisa ya Allah? Kok bisa ya Rasulullah seperti itu? Ya. Mana lebih banyak dia mengganggu tetangganya waktu dengan dia laksanakan sholat? Sholat cuma berapa saat? Tetangganya sakit hati berapa hari? Berapa saat? Selama dia ada di rumah, selama itu tetangganya nggak nyaman sama dia. Tetangganya tidur menyimpan hati yang sulit, susah. Ketika dia tidur, ya Allah, ini terus mengganggu saya. Ketika dia bangun tidur, dia masih merasa terus mengganggu saya. Sampai hari ini comberannya itu bau, ya Allah, nggak ada dia ini. Sampai hari ini AC-nya itu nggak diperbaiki, sudah suara helikopter. Suara helikopter begitu mengganggu kami lagi pas di tempat kami tidur juga, ya. Sehingga malam kami tidur, dia nyaman dingin di dalam, kami nggak bisa tidur karena apa? Suaranya itu. Berapa lama itu terganggu? Berapa tahun kita hidup mengganggu tetangga kita? Sedangkan sholat cuma sebentar. Habis itu udah selesai. Oh enggak, ibadahnya cuma ini aja. Kami itu bukan ibadah kami, itu bukan ibadah itu semua. Nggak bisa. Nggak bisa saudaraku yang dimuliakan Allah. Makanya ada ibadah sosial kita, interaksi baik kita dengan saudara kita, akhlak baik mulia kita dengan orang lain, itu ibadah. Makanya ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apa amalan yang paling menjadikan orang itu banyak masuk surga lewat situ? Apa amalan yang paling banyak menjadikan orang masuk surga lewat situ? Apa kata Nabi? Husnul khuluq. Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu adalah pintu di mana orang paling banyak masuk surga lewat pintu itu. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu zakat, ada pintu infak fisabilillah, jihad fisabilillah, syuhada. Banyak pintu masuk surga. Tetapi yang paling ramai berbondong-bondong orang masuk lewat situ, itu kan ngantri orang masuk lewat situ banyak sekali. Pintu yang akhlak mulia. Lewat situ paling banyak orang masuk surga kata Nabi. Kenapa? Karena akhlak mulia itu ibadah kita kemana-mana pergi. Jumpa sama siapapun setiap saat, setiap waktu, orang merasa senang dengan kita. Kita tidak pernah mengganggu orang lain. Ya. Kenapa demikian? Ini ibadah saya. Kalau dengan uang masih banyak orang lain, saya kurang. Dengan ilmu, kadang saya nggak punya ilmu, nggak bisa mengandalkan ilmu saya untuk masuk surga, nggak bisa. Uang juga terbatas sekali, nggak bisa saya andalkan uang saya untuk masuk surga. Modal dengan uang, harta, modal dengan ilmu saya nggak punya. Apa yang semua kita punya modal bisa kita jadikan investasi masuk surga? Akhlak mulia kita. Nggak ada orang yang mengatakan saya nggak sanggup berakhlak mulia. Nggak ada. Semua kita punya potensi, punya kemampuan untuk berakhlak mulia, dan jadikan berakhlak mulia itu ibadah kita hari-hari. Ibadah kita. Ini ibadah yang di luar daripada sholat saya. Ya. Yang ini kemudian waktu-waktu saya dalam 12 jam lebih saya pakai ini. Ini ibadah saya hari-hari. Saya kira sudah cukup, sudah sampai nomor yang terakhir. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, syuruk kita sampai jam berapa di sini? Jam 6 ya. Sampai jam 6. Ya, alhamdulillah. Nah, baik, di akhir daripada ini kalau ada pertanyaan 1 2
Silahkan, kalau tidak ada lebih baik. Baik, istifham ingkari ditanyakan apa? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Istifham ingkari apa? Itu adalah sebuah pertanyaan untuk menegur. Untuk menegur. Pertanyaan sebenarnya bukan untuk cari jawaban, tapi untuk menegur. Kita tanya, kenapa seperti ini engkau buat? Kenapa seperti ini engkau buat? Itu artinya apa? Memanglah begini. Oh iya, baru saya tahu jawabannya. Begitu? Enggak kan? Kan enggak begitu. Kalau itu, kok begini dibuat? Ya memang begitulah. Oh iya, terima kasih atas jawabannya. Ya begitu? Enggak kan? Tapi itu enggak benar ini maksudnya. Enggak betul begini. Nah, itu istifham istingkari. Banyak dalam Al-Quran kita dapat istifham istingkari itu untuk apa? Untuk mengajarkan manusia berpikir terhadap apa yang sedang dia lakukan. Introspeksi. Ya. Kita juga sering dalam hidup hari-hari pakai pertanyaan seperti itu untuk ngajak orang untuk dia introspeksi dirinya. Kita kadang tahu, paham. Karena kita lebih paham, misalkan kita tanya, ya, kita buat pertanyaan modelnya seperti itu. Untuk apa? Dia lihat nanti gimana. Nah, Allah mengajarkan manusia banyak dalam Al-Quran, ya, tentang yang seperti ini, mengajak manusia, yuk introspeksi diri kalian. Apakah betul kalian ini hidup? Nggak ada tujuan diciptakan kalian, begitu saja udah diciptakan. Tangan saja sempurna, kanan kiri, nggak ada yang lewat satu, nggak ada yang pas buat begini. Terlalu banyak makan sebelah kanan dulu, makanya panjang dia sebelah kanan. Enggak, tetap sempurna semuanya. Allah ciptakan. Kaki kita sempurna diciptakan. Nggak ada kita naik tangga terus ketika jalan, naik tangga turun tangga, nggak ada. Sempurna panjangnya, semuanya sempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demi apa? Mesti ada kesempurnaan tujuan di belakang itu. Ya, begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Baik, ada yang lain? Sudah jadi sunnatullah di alam ini bahwa setiap tujuan kita, mau tujuan jangka pendek, jangka panjang dalam hidup kita, itu semua melalui proses. Semua melalui proses. Dan proses itu perlu kepada pengorbanan, perlu kepada waktu. Mau makan durian, ya, suka durian, suka, tanam dulu. Tanam, tunggu, ya, tunggu dulu sampai kemudian kalau hidup dia sampai berbuah baru bisa kita makan. Oh, saya mau langsung Ustaz, udah kerja dulu. Kerja yang lain, dapat uang, baru engkau bisa tukar. Tetap harus proses. Kerjakan prosesnya dulu. Udah nggak ada durian di sini, cari deh dari tempat lain. Nggak ada di Batam nih, nggak ada perkebunan durian, cari di luar. Kalau begitu, beli mobil dulu untuk pergi. Oh, nggak bisa Ustaz, laut semua, beli kapal feri. Ya. Oh, nggak ada, saya suruh sama orang lain, bayar. Untuk bayar, kerja yang lain. Proses dapat harga, baru bayar. Proses. Di surga, Allah akan memberikan kepada kita tanpa proses. Dibayangkan aja, mau ini langsung dapat. Proses itu sudah nggak ada lagi. Tujuan langsung dapat tanpa proses. Maka bersalah dalam hidup kita di dunia untuk mendapatkan suatu tujuan kita nggak mau melalui proses. Proses yang mana? Proses yang sesuai. Proses yang sesuai. Setiap tujuan ada proses yang sesuai untuk sampai tujuan itu. Nah, sekarang saya mau jadi pemimpin ini. Langsung, kapan? Besok. Bisa tidak? Bisa. Punya apa? Saya punya uang yang banyak. Saya bisa belikan alat-alat persenjataan lengkap. Ya. Setelah itu saya akan kudeta semuanya. Selesai berdarah kudeta itu, saya akan memegang kekuasaan. Bisa nggak? Bisa. Apakah itu proses yang benar? Tidak. Siapa yang mengatur proses yang benar? Ada undang-undangnya. Untuk mendapatkan kekuasaan, tunggu dulu 5 tahun. Setelah itu ada prosesnya, setelah itu, tunggu. Ada undang-undangnya. Kalau dalam negara ada undang-undangnya. Dalam hidup kita, ya, saya mau nikah nih. Mau nikah. Misalkan seorang mau nikah dengan seorang perempuan atau dengan seorang laki-laki. Proses. Ada maharnya. Minta izin sama walinya, semua terus begitu. Ya, proses. Baru boleh tinggal bersama. Proses.
Siapa yang mengatur seperti itu? Undang-undang Allah dalam Al-Quran diatur, dalam sunnah Nabi diatur. Ini proses melaksanakan keluarga dengan benar. Ya. Saya tidak mau proses-proses itu semua. Tunggu di surga nanti. Di surga bukan di sini. Kalau mau langsung dapat bidadari, dapat ini semua di surga nanti. Nggak ada nikah-nikah lagi di surga nggak ada proses nikah itu di surga nanti, bukan di sini. Di sini semua kita diuji oleh Allah dengan proses hidup untuk mendapatkan tujuan. Maka janganlah saudaraku yang dimuliakan Allah, tipikal orang muslim itu anti proses yang benar. Itu bukan tipikal orang muslim. Orang muslim adalah orang yang paling menjunjung tinggi proses yang benar untuk sampai pada tujuan. Kenapa? Karena tujuan di dunia ini hari ini sebenarnya bukan tujuan, tapi apa tadi? Sarana. Bagus. Karena itu semua bukan tujuan itu. Saya mau jadi wali kota Batam misalkan, ini ya ngapain? Sarana. Bukan tujuan. Udah dapat jadi wali kota ngapain? Ternyata ada yang lain lagi. Ternyata ini sarana saya untuk yang lain. Ya? Sarana saya untuk yang lain. Orang muslim, orang yang paling menjunjung tinggi proses yang benar. Kita boleh pilih dua, proses benar, proses salah. Proses salah akan menyesal kemudian. Toh kita, karena Allah mengatakan kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap jiwa mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dia usahakan. Ada pertanggungjawaban itu yang bikin kita kenapa harus ikut proses yang benar. Kenapa? Saya akan dimintakan pertanggungjawaban. Walaupun negara, manusia, orang nggak mampu untuk membuat saya bertanggung jawab, tapi Tuhan akan minta pertanggungjawaban saya. Saya nggak bisa lari. Tuh tipikal orang muslim. Orang yang paling menjunjung tinggi proses yang benar untuk sampai pada tujuan pendek atau tujuan jangka panjang. Tipikal orang muslim yang beriman. Ya, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih di ini tempat kita apa namanya? Tiban Housing ya. Tiban Housing Batam. Mudah-mudahan kita jumpa lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan, hal-hal yang tidak menyenangkan hati, kami mohon maaf. Yang benar daripada Allah, yang salah daripada kami semua. Allahumma arhamna, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.